Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 48, sesi Rabu 1, Laboratorium Optimasi Industri. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami yang telah kami selesaikan yang berjudul Optimalisasi Pemilihan Distribusi Persediaan dan Keuntungan Produk pada PT Tempo Scan Pacific menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan yang terakhir analisis rute jaringan. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dafal Mufid dengan NPM 240 320 10 197. Saya Farisda Pratama dengan PM 240 320 10175. Next. Nah, di sini terdapat pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu PT Tempo Scan Pacific merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi terkemuka di bidang farmasi yang harus mengelola aliran produk ke berbagai titik konsumen secara efisien. Penelitian ini mengambil apotek Gria Pharma di Sidoarjo sebagai objek studi kasus spesifik untuk menganalisis dinamika logistik di tingkat pengecer. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi inefisiensi biaya operasional akibat kesulitan penentuan kombinasi muatan armada, rute distribusi yang belum optimal, serta manajemen inventory dan alokasi modal rak yang terbatas di pihak apotek. Untuk mengatasinya, penelitian ini mengintegrasikan metode Dynamic Programming, Shortage Route Economic Order Quantity atau biasa disebut EOQ, Continuous Review, dan Integer Programming. Implementasi metode-metode tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi sistem operasional logistik yang optimal guna menekan biaya sekaligus memaksimalkan keuntungan bagi rantai pasok perusahaan hingga ke tingkat apotek. Next. Nah, di sini terdapat rumusan masalah. Jadi, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan kombinasi produk optimal untuk maksimasi utilitas kapasitas. Yang kedua, bagaimana menentukan rute distribusi dengan total jarak dan biaya transportasi terpendek. Yang ketiga, berapa kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ dan titik pemesanan kembali ROP untuk produk unggulan. Dan yang keempat, bagaimana mengalokasikan modal dan kapasitas rak yang terbatas untuk mencapai keuntungan maksimal. Selanjutnya, terdapat tujuan. Yang pertama, menentukan kombinasi produk maksimal untuk utilitas kapasitas armada. Dan yang kedua, memetakan rute distribusi dengan total jarak dan biaya transportasi minimum. Yang ketiga, menghitung kuantitas pemesanan ekonomis dan titik pemesanan kembali. Dan yang keempat, mengidentifikasi bauran produk optimal untuk maksimasi laba dengan kendala modal dan rak. Selanjutnya terdapat manfaat. Manfaat yang pertama, memberikan usulan pemuatan dan rute distribusi untuk menekan biaya operasional perusahaan. Yang kedua, memberikan kebijakan persediaan guna meminimalkan biaya penyimpanan tanpa mengurangi layanan. Yang ketiga, mengasah kemampuan praktikan dalam menerapkan metode kuantitatif pada persoalan real industri. Dan yang keempat, menjadi rujukan bagi pembaca dan penelitian selanjutnya di bidang optimasi industri. Nah, selanjutnya terdapat batasan masalah. Yang pertama, studi kasus dilakukan khusus pada PT Tempo Scan Pacific. Yang kedua, produk Diapet, Entrostop, dan Hansaplast periode Januari hingga Desember tahun 2026. Yang ketiga, batasan modal maksimal 63.500 dan kapasitas rak 625 gram. Dan yang keempat, pengelolaan data menggunakan WinKSB, Microsoft Excel, Tora, dan POMQM. Selanjutnya, terdapat asumsi-asumsi. Yang pertama, bersifat pasti atau deterministik sepanjang tahun 2026. Yang kedua, waktu tunggu kedatangan pesanan stabil selama 2 hari. Dan yang ketiga, berjalan konstan sebanyak 320 hari per tahun. Dan yang keempat, biaya pesan 27.000 per pesan dan biaya simpan bersifat tetap atau konstan. Next. Nah, selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama, optimasi. Optimasi merupakan proses sistematis untuk mencapai hasil terbaik, paling efektif, dan efisien melalui analisis berbagai alternatif solusi yang tersedia. Fokus utamanya adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dan risiko dengan mempertimbangkan berbagai kendala melalui pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan ini menjadi pilar penting dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan nilai yang maksimal. Selanjutnya, terdapat dynamic programming, yang dimana metode optimasi yang memecah masalah kompleks menjadi sub-masalah sistematis melalui rangkaian tahapan keputusan guna menemukan solusi paling efisien. Metode ini mencakup pendekatan knapsack untuk maksimasi nilai dalam batasan, kapasitas serta state codes untuk optimasi keputusan berharap yang saling berkaitan. Fleksibilitasnya memungkinkan penyelesaian berbagai persoalan industri yang rumit dengan tetap mempertimbangkan seluruh batasan operasional yang ada. Nah, selanjutnya terdapat analisis rute jaringan, yang dimana merupakan metode sistematis untuk memetakan alur kegiatan guna menentukan jalur distribusi paling efektif dengan biaya, waktu, atau jarak minimum. Melalui teknik seperti shortage route, maximal flow, dan minimum spanning tree, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi operasional serta mendeteksi potensi hambatan sejak dini. Analisis ini sangat krusial dalam manajemen logistik untuk menjamin kelancaran distribusi barang kepada konsumen secara maksimal. Selanjutnya, Economic Order Quantity atau biasa disebut EOQ adalah metode pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Teknik ini terintegrasi dengan penentuan safety stock untuk mencegah kelangkaan barang serta reorder point sebagai indikator waktu pemesanan kembali. Penerapannya menjamin efisiensi rantai pasok
dengan menjaga stabilitas stok agar tidak terjadi penumpukan maupun kekurangan barang. Next. Selanjutnya terdapat integer programming, yang dimana metode optimasi matematis yang memodelkan variabel keputusan dalam bentuk bilangan bulat guna menangani item yang tidak dapat dipisahkan secara fisik. Teknik ini mencakup pemrograman integer murni dan pemrograman biner 0 sampai 1 untuk memberikan solusi yang terstruktur tanpa mengabaikan aspek optimalitas. Pendekatan ini sangat efektif dalam memecahkan permasalahan diskrit dengan tingkat kompleksitas tinggi secara sistematis. Selanjutnya terdapat WinKSB, yaitu perangkat lunak komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kuantitatif manajemen mulai dari optimasi linear hingga perancangan tata letak fasilitas secara efisien. Nah, dalam industri, program ini sangat berguna untuk peramalan permintaan dan pengendalian persediaan barang guna mendukung pengambilan keputusan yang akurat serta meminimalkan risiko operasional. Nah, selanjutnya Microsoft Excel, yang dimana perangkat lunak spreadsheet yang dirancang untuk menangani berbagai pekerjaan melalui fungsi built-in matematika statistik hingga finansial secara cepat. Perangkat lunak ini merupakan alat krusial dalam pengelolaan data dan analisis bisnis guna mendukung efisiensi kerja. Fitur-fitur seperti fungsi logika, lookup, dan pivot table memungkinkan pengolahan data skala besar dilakukan secara lebih sistematis dan akurat. Selanjutnya ada Tora. Tora adalah perangkat lunak edukatif riset operasi yang digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman linear dan integer guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang presisi. Aplikasi ini sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan optimasi dunia nyata, mulai dari penentuan jumlah produksi hingga minimalisasi biaya transportasi melalui perhitungan matematis yang akurat. POMQM. Selanjutnya ada POMQM. POMQM adalah perangkat lunak kuantitatif untuk manajemen manufaktur dan operasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis seperti peramalan dan optimasi produksi. Aplikasi ini sangat populer karena kemudahan pengoperasiannya serta mampu menghasilkan output yang jelas dan mudah diinterpretasikan oleh berbagai kalangan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, observasi dilakukan pada tanggal 9 Mei 2026 di Apotek Gria Farmasi Sidoarjo. Untuk memperoleh data produk, distribusi, dan persediaan, data tersebut digunakan sebagai dasar pengelolaan metode optimasi industri. Selanjutnya, pengumpulan data. Jadi di sini ada data jenis produk, yang dimana ada paracetamol, Bodrek, Promac, Diabet, Entrostop, OBH Kombi, dan Comix. Di sini udah kita cantumkan masing-masing unit tersedia mulai dari paracetamol hingga komik dan juga berat per produknya dan harga per produknya. Di sini juga ada tambahan betadine, minyak kayu putih, dan Hansaplast. Jadi paracetamol sama Hansaplast ini sudah kita cantumkan unit tersedianya, berat per produknya, dan harga per produknya untuk kapasitas maksimum sebesar 0,625 kg. Oke, next. Nah, di sini data rute perjalanan distribusi. Nah, angka 1 ini itu melambangkan dari kota Jakarta dan berhenti di titik angka 11 yang dimana angka 11 ini berada di kota Sidoarjo. Ini dapat dilihat dari angka 1 hingga 11 ini udah kita cantumkan semua dengan detail. Next. Nah, selanjutnya ada data permintaan produk. Di sini terdapat 3 produk. Yang pertama produk Diabet, produk Entrostop, dan produk Hansaplast. Yang dimana ketiga produk ini itu terdapat data permintaan produk dari bulan Januari hingga bulan Desember. Ini bisa dilihat, kita sudah cantumin angka-angka permintaan produk setiap produknya, mulai dari produk Diabet, Entrostop, dan Hansaplast. Jadi di sini ketiganya itu data permintaan produk udah kita cantumkan dari bulan Januari sampai Desember. Ini bisa dilihat. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya data keterbatasan pada perusahaan. Jadi di sini kan ada 3 produk. Untuk modelnya sendiri, Diabet sebesar 13.200, Entrostop sebesar 18.500, dan Hansaplast sebesar 9.800, dan kapasitas maksimumnya 65.300.000. Selanjutnya ada etalase produk Diabet itu 14 gram, Entrostop 16 gram, Hansaplast 10 gram. Untuk kapasitas maksimumnya yaitu 50 gram. Dengan laba atau unit untuk Diabet itu sebesar 2.640, Entrostop 3.700, dan Hansaplast 1.960 dengan fungsi tujuan maksimumkan, yang dimana Z sama dengan 2.640 X1 ditambah 3.700 X2 dan ditambah 1.960 X3, yang dimana angka ini berasal dari laba unit ini. Nah, dengan fungsi batasan, yang dimana Z sama dengan 13.200 X1 ditambah 18.500 X2 dan ditambah 9.800 X3 mendapatkan kurang dari 65.300. Nah, angka ini dari mana? Dari modal. Selanjutnya 14 X1 ditambah 16 X2 ditambah 10 X3 merangka kurang dari 625. Itu dari etalase. Next. Nah, di sini terdapat flowchart yang sudah kami cantumkan. Oke, mungkin saya akan menjelaskan flowchart ini. Ini yang pertama itu tahap mulai, selanjutnya disusul oleh tahap studi literatur dan studi lapangan. Di bawahnya itu langsung ke rumusan masalah, di bawahnya lagi tujuan penelitian, selanjutnya identifikasi variabel operasional, dan selanjutnya terdapat pengumpulan data. Jadi di sini terdapat 19 pengumpulan data. Yang pertama, data jenis produk, data unit tersedia tiap produk,
data berat per produk, data harga per produk, data kapasitas maksimum armada, data node rute distribusi Jakarta hingga Sidoarjo, data jarak antar node distribusi, data permintaan diapet kapsul strip, data harga diapet kapsul strip, data biaya penyimpanan diapet kapsul strip, data permintaan Enstrostop tablet strip, data harga Enstrostop tablet strip, data biaya penyimpanan Enstrostop tablet strip, data permintaan Hansaplast Plaster, data harga Hansaplast Plaster, data biaya penyimpanan Hansaplast Plaster, data biaya akuisisi atau biaya pesan, data hari kerja dan lead time, dan yang terakhir data keterbatasan modal, rak etalase dan laba unit. Setelah pengumpulan data, dilanjutkan pengolahan data. Jadi di sini kami menggunakan 4 pengolahan data. Yang pertama terdapat metode dynamic programming menggunakan software WinGSB, selanjutnya metode shortage route menggunakan software WinGSB, selanjutnya metode EOK dan continuous review itu menggunakan software Microsoft Excel, POMQM, dan WinGSB. Dan yang terakhir metode branch and bound itu menggunakan software Microsoft Excel dan Tora. Nah, kalau sudah pengolahan data itu kita uji kevalidannya valid atau tidak. Setelah itu kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan terdapat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir tahap selesai. Oke teman-teman, kita lanjut pada bab 4 yaitu dynamic programming. Nah di sini kita sudah menginputkan yaitu ininya item, nama itemnya, lalu di sininya itu unit available, terus di sini unit capacity. Nah di sini nih harga plus nama itemnya itu digabung. Lalu untuk kapasitasnya ini yang tadinya itu kan 625 gram ya. Nah itu kalau udah dimasukin kita bisa solve dengan cara mengklik ini, didapatkan hasilnya yaitu sebagai berikut. Oke, di sini ini input yang tadi seperti ini. Untuk outputnya sendiri hasil optimasi menetapkan kombinasi 7 pieces diapet, 16 pieces Entrostop, dan 7 pieces Hansaplast dengan keuntungan 653.000. Nah, alokasi ini mencapai tingkat efisiensi yaitu 99,8% karena hanya menyisakan ini teman-teman 1 gram. Oke, next. Selanjutnya di sini kita masuk ke shortest route. Nah, ini semua udah kita masukkan. Ini not awal, ini not akhir, dan ini jarak tempuhnya itu berapa. Lanjut sampai not 11 yaitu X ini. Kemudian kita bisa directed, ini 1, ini 11. Kita bisa klik solution atau solve. Nah, didapatkan hasil output sebagai berikut. Nah, hasil pengolahan menunjukkan rute optimal yaitu 1, 2, 6, 9, 11 dengan total jarak minimum sebesar 830. Nah, rute tersebut dipilih karena memberikan jalur distribusi paling efisien. Oke, bisa kita next. Lalu di sini terdapat input dari software Excel. Nah, ini untuk produk diapet kapsul strip. Nah, itu terdiri dari permintaan tahunan sebesar 167 pieces dan biaya besarnya itu 27.000, biaya simpannya 1.320 dan lead time-nya selama 2 hari. Ini software Excel dan ini kita masukkan dalam software POMQM. Next. Ini sama, yang bedanya itu totalnya ini 175 dengan biaya simpannya ini 1.850. Untuk biaya pesan dan lead time ini masih sama. Next. Untuk produk ketiga Hansaplast itu yang produk permintaan tahunan 298 pieces dengan biaya simpannya Rp980. Next. Oke, untuk outputnya sendiri yaitu di sini. Nah, untuk yang pertama, itu hasil pengolahan ini menunjukkan jumlah pemesanan ekonomis sebesar 83 pieces dengan total biaya persediaan yaitu 2.313.500 sekian. Dan untuk POMQM-nya, nah berikut untuk tampilan input POMQM yang tadi, kita klik solve aja. Nah, berikut merupakan tampilan output dari ini. Itu bisa kita solution terus cost curve. Nah, berikut terdapat output dari kurvanya. Next, untuk yang produk 2 ini didapatkan jumlah pemesanan ekonomis sebesar 72 pieces dan total biaya persediaan sebesar 3.369.700 sekian. Nah, untuk outputnya tadi ini dengan POMQM itu caranya masih sama, tinggal kita masukkan aja dan didapatkan juga kurvanya nanti sebesar ini. Kemudian ini hasil dari produk ketiga yaitu Hansaplast. Mendapatkan jumlah pemesanan ekonomi sebesar 126 pieces dengan total biaya persediaan sebesar 2.945.854. Nah, ini output Excel-nya, output POMQM solution result. Dan ini untuk kurvanya. Oke, bisa kita next. Nah, berikut ini merupakan output dari continuous review produk diapet. Nah, untuk softwarenya ini di sini sudah kita masukkan semuanya yang tadi. Untuk ini tuh biaya simpannya ini, bentar, ini S. Dan di sini tuh 13.000 ini ada sebentar. Nah, pada ini, nah ininya itu yang 1.320 itu biaya simpan per tahun dan yang unit back ordernya itu sama dengan biaya akuisisi. Oke, langsung kita run solve. Nah, dapatkan hasil seperti berikut. Nah, di sini hasilnya yaitu jumlah pemesanan optimal itu sebesar 62,65 pieces dan yang kita lihat yaitu yang paling terakhir ini yaitu total biaya keseluruhan persediaan menjadi Rp2.313.951. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa metode continuous review mampu menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan risiko kekurangan persediaan secara optimal. Oke, kita next. Ini masih sama kayak yang tadi. Untuk inputnya itu masih sama kayak di WinGSB inventory. Oke, ini hasil outputnya langsung kita lihat yang paling terakhir. Didapatkan total biaya keseluruhan persediaan menjadi Rp3.370.399. Oke, bisa next. Hasil continuous review produk Hansaplast yaitu produk ketiga. Dapatkan total biaya keseluruhan persediaan menjadi Rp2.946.374 sekian rupiah seperti ini. Oke, kita next. Nah, di sini terdapat input data software Excel. Oke, langsung masuk ke Excel aja. Nah, di sini. Nah, jadi langsung kita masukkan dulu untuk
diketahui ininya unit input. Lalu kita pergi ke data, lalu ke solver. Kayak kita sudah masuk ke solvernya. Yang pertama ini kita pilih yang atas ini. Lalu yang by changing variable ini kita pilih yang ini. Add. Kita pilih yang ini. Lalu yang ke sebelah kanan itu ini. Add. Bawahnya lagi sama. Add. Ini integer. Oke. Ini simplex. Dipilih yang simplex LP option. So iteration result kita centang. Oke. Lalu kita bisa solve. Continue. Continue. Continue sampai hasil yang dapat udah seperti ini. Oke, langsung kita next saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke software Tora, bisa kita inputkan saja untuk satu kapsul strip, Japet. Yang kedua ini tadi Entrostop, yang ketiga ini Nasaplas untuk maksimis, soalnya ini maksimumkan. Kemudian ini bisa kita masukkan seperti Excel tadi untuk fungsi tujuannya. Yang kedua ini bisa kita masukkan lagi angka-angkanya. Lalu ini kurang dari karena kan maksimum. Ini kita masukkan untuk RHS-nya, langsung bisa kita solve menu, solve problem, kita go to output. Yang pertama kita automated BNB. Nah, seperti ini outputnya yang pertama. Output yang kedua ini kita klik yang hijau, klik. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, input yang tadi seperti itu. Oke, next. Untuk output yang Excel tadi, yaitu integer programming ini dapatkan keputusan optimal diperoleh pada produk Entrostop sebanyak 3 unit, sedangkan produk Japet dan Hansaplas bernilai 0 unit. Nah, hasil tersebut menghasilkan nilai fungsi tujuan sebesar 11.100 dengan penggunaan kapasitas produk sebesar 65,5 dan rak kapasitas sebesar 48, sehingga solusi yang diperoleh masih memenuhi seluruh batasan perusahaan. Next, kemudian terdapat software Tora outputnya. Nah, seperti yang tadi kita running, dapatkan juga ya sama tablet strip Entrostop sebanyak 3 pieces, lalu Japet kapsul dan Hansaplas bernilai 0 unit. Nah, hasil branch and bond menghasilkan nilai keuntungan maksimum sebesar 11.100 ya, dan menunjukkan bahwa solusi tersebut merupakan visible solution terbaik karena seluruh kendala, modal, dan kapasitas rak etalase masih terpenuhi secara optimal. Kayak buat pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan penerapan metode dynamic programming, shortest route, EOKI, dan continuous review, serta integer programming mampu membantu apotek Ria Pharma dalam mengoptimalkan proses distribusi, pengendalian persediaan, dan pengambilan keputusan produk. Pada metode dynamic programming diperoleh kombinasi produk optimal berupa Japet, Entrostop, dan Hansaplas dengan total keuntungan distribusi sebesar Rp653.000 serta kapasitas armada 625 gram dimanfaatkan secara maksimal. Metode shortest route menghasilkan jalur distribusi paling efisien dari Jakarta menuju Sidoarjo melalui rute 1, 2, 6, 9, 11 dengan total jarak minimum sebesar 830, sehingga proses distribusi dapat dilakukan lebih efektif dan hemat biaya. Nah, pada metode EOKI dan continuous review diperoleh kebijakan persediaan optimal untuk produk Japet, Entrostop, dan Hansaplas melalui penentuan jumlah pemasaran ekonomis, pre-order point, dan safety stock. Metode EOKI mampu menekankan total biaya persediaan, sedangkan continuous review lebih efektif dalam menjaga ketersediaan stok dan mengurangi risiko kekurangan persediaan selama lead time. Sementara itu, metode integer programming dengan pendekatan branch and bond menghasilkan solusi optimal berupa pemilihan produk Entrostop sebanyak 3 pieces dengan nilai fungsi tujuan maksimum sebesar 11.100 berdasarkan batasan modal dan kapasitas rak etalase perusahaan. Secara keseluruhan, seluruh metode optimasi yang digunakan mampu mendukung perusahaan dalam mengambil keputusan operasional yang lebih efektif, efisien, dan optimal. Oke, yang masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, metode dynamic programming menghasilkan kombinasi optimal berupa 7 unit Japet, kapsul strip, dan 16 unit Entrostop, dan 27 unit Hansaplas dengan total keuntungan sebesar Rp653.000 dan sisa kapasitas armada sebesar 1 gram. Metode shortest route menghasilkan rute distribusi terpendek melalui jalur 1, 2, 6, 9, 11 dengan total jarak minimum sebesar 830, sehingga proses distribusi menjadi lebih efisien. Metode EOKI dan continuous review menghasilkan jumlah pemesanan ekonomis sebesar 83 pieces untuk Japet strip, 72 pieces untuk Entrostop, dan 126 pieces untuk Hansaplas, serta pre-order point masing-masing sebesar 1 pieces, 1 pieces, dan 2 pieces dengan safety stock sebesar 0,26 pieces, 0,30 pieces, dan 0,43 pieces. Selanjutnya yang terakhir, metode integer programming menghasilkan solusi utama yang optimal berupa pemilihan 3 unit Entrostop dengan nilai fungsi tujuan maksimum sebesar 11.100 berdasarkan keterbatasan modal dan kapasitas rak etalase perusahaan. Lanjut ke saran. Yang pertama, perusahaan disarankan menetapkan metode optimasi secara berkelanjutan agar proses distribusi dan pengendalian persediaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pengelolaan persediaan perlu dilakukan secara rutin untuk menghindari terjadinya kekurangan maupun penumpukan stok produk. Yang ketiga, perusahaan dapat memanfaatkan software optimasi seperti WinQSB, Excel, Solver, dan Tora untuk membantu pengambilan keputusan operasional secara lebih cepat dan akurat. Artinya penelitian selanjutnya disarankan menggunakan
data yang lebih lengkap dan metode optimasi lain agar hasil penelitian menjadi lebih optimal dan akurat. Itu tadi hasil presentasi dari tugas besar kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Data cutting yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Sekian. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you, teman-teman.